Oke, mulai dengan nama PT. Ya, namanya siapa? Nama saya Rina. Lihatnya ke sini aja. Nama kamu siapa? Saya Rina dari Jawa Barat. Oke, suaranya gede-gedein dikit. Nama saya Rina dari Jawa Barat. Oke. Saya diproses dari PT Trias Insan Madani Jakarta Barat. Dia menjanjikan karena anak-anak yang belum pernah ke luar negeri, jadi mungkin dia belum punya pengalaman, cuma mendapatkan gaji di bawah standar. Saya dulu waktu itu digaji 100.800 Pak. Dan karena saya tidak pernah mengambil libur, jadi karena ditambahin sama majikan saya 200 tiap bulan, jadi jumlahnya semua 2000. Padahal waktu itu sebenarnya ada juga tetangga saya yang orang Indonesia juga, dia selalu menanyakan kenapa kamu nggak pernah libur, karena waktu itu saya nggak tahu apa-apa, handphone saja saya belum punya, jadi mau menanyakan gimana kemana aja saya juga nggak tahu. Lah akhirnya sampai saya finish 2 tahun, saya baru sadar ternyata saya tuh udah dipermainin Underpayment. Iya, underpayment sama majikan, juga sama PT, sama agennya juga. Ya buat teman-teman yang lain, banyak tanya kepada yang udah berpengalaman, juga banyak tanya sama majikan. Terus kalau emang kebetulan nasib baik ketemu orang Indonesia, tanya yang lebih jelas gimana sebenarnya peraturan di Hong Kong. Dan masalah handphone itu hak asasi pribadi. Majikan tidak berhak dia melarang pembantunya tidak mempunyai handphone. Itu tidak berhak. Oke, bicara tentang pemotongan yang 7 bulan itu? Pemotongannya itu karena kebetulan waktu itu majikan saya kan agennya sendiri. Jadi dia semua yang mengatur tentang gaji saya. Dia pertama datang aku ke Hong Kong itu semenjak 1 bulan aku bekerja kan aku udah menerima uang, dan dia juga membukakan aku bank. Jadi saat pembayaran itu dia masukin ke bank, habis itu masukin ke bank dengan jumlah gaji standar. Lah terus dia ambil lagi sisanya itu dia cuma bilang ini sesuai dengan perjanjian di agen itu. Karena kamu harus store berapa setiap bulan? Ke agen aku 3.000. Tapi waktu itu aku, karena waktu itu gajinya itu belum 3740, masih 3.400 kayaknya kalau nggak salah. Jadi aku cuma megang 400. Ya, jadi yang 3.000 itu dimasukin ke agen selama 7 bulan. Dan ke bulan ke-8-nya saya dikasih, dia seperti biasa memasukkan lagi ke bank dan mengambil, dan saya cuma disisakan gaji 2.000, itu termasuk uang libur saya selama 1 bulan 4 kali. Jadi setiap bulan saya cuma nyisa 2.000 aja sampai saya finish. Betulkah ada tanda tangan surat atau berkas pada saat kamu di PT? Iya. Bahwa kamu harus tanda tangan dulu. Ingat nggak waktu di PT kamu tanda tangan apa? Ya, semua itu tanda tangan itu. Kalau di PT ya pasti ada tanda tangan. Oke, kamu tahu nggak apa yang kamu tanda tangan itu? Ya, tanda tangan itu syarat-syarat pemberangkatan saya ke Hong Kong. Terus apa lagi? Surat tanda tangan belangko kosong atau lembaran putih kosong tanpa ada isinya? Kalau belangko kosong nggak pernah. Cuman nggak baca ya, nggak diteliti. Iya, nggak terlalu teliti banget. Nggak dibaca. Itu berapa lembar itu? Waktu Itu kamu kurang- tanda tangan itu ketentuan berangkat ke luar negeri, Itu kurang halaman? kurang inget Pak. Detailnya surat-suratnya. Tapi banyak gitu ya? Yang saya ingat cuman saya yang ngasih surat-surat dari rumah dibawa ke PT kayak gitu, terus ikutin pelatihan segala macam gitu. Dan soal masalah tanda tangan, karena waktu itu asal nurut aja. Tidak punya kesempatan untuk baca dan kemudian mengetahui isinya. Iya, juga nggak teliti. Jadi tanda tangan saja ya? Iya, karena yang mereka tegaskan cuman ini buat yang non X dan ini buat yang udah X gitu.
Jadi pada saat kamu dapat pemotongan 3.000 itu kamu tahu kenapa harus dipotong? Karena itu ya sesuai PT-nya ngejelasin sama kita itu, karena itu kan buat biaya juga kita selama di PT juga biaya penerbangan kita sampai ke Hong Kong. Oke, kita pakai logika biasa aja. Iya. Kamu itu selama di PT berapa lama sih? Aku di PT waktu itu cuma 3 bulan. Oke, 3 bulan. Iya. Saat makan satu hari itu kan 3 kali ya. Iya. Nah, lauknya apa? Lauknya kadang cuma satu macam, sayur kayak gitu. Kebanyakan sayur kacang kayak gitu. Ada ikan sama dagingnya? Jarang. Jarang ya? Jarang, iya. Jadi kalau misalnya nasi putih dengan sayur, itu kira-kira berapa itu harga normal? Ya per orang ya nggak mungkin, Satu kali makan. nggak nyampe 5.000. Oke, berarti mungkin sekitar 4.000 perak ya. Iya. 4.000 perak kita kalikan 3 kan 3 kali makan. Berarti 12.000. Iya. 12.000 kita kalikan 30 hari 1 bulan. Oke, berarti itu sekitar 14 kali 3. 672. 360.000 1 bulan. Iya. 360.000 1 bulan dikalikan 3 bulan berarti sekitar 1 jutaan lebih ya. Iya. Oke. 1.080.000. Oke. Ditambah dengan tiket one way itu 3.000-an ya. Sekitar 3 jutaan. Iya. Oke. Berapa tadi? 1.080 berarti jadi 4 juta lebih. Nah, 4 juta lebih kira-kira pengeluaran yang lain apa? Paspor 500.000 lah ya dengan uang pasportnya. Paspor itu bukan paspornya. Oke, berarti hanya 3 sampai 4 jutaan lebih. Iya. Nah, sementara yang kamu store selama 7 bulan itu total berapa? $21 Hong Kong. Ya mungkin kalau di rupiah. 21.000. Oh ya, 20 Dirupiahkan sekitar 21 juta. lebih. Lebih ya? Dirupiahkan. 21 juta lebih. Iya, lebih. Sementara kamu hanya habisnya tadi berapa? 3 sampai 4 juta. Adilkah itu? Enggak. Nggak adil ya? Iya, enggak adil. Jadi kamu harus mau ngomong apa dengan teman-teman kamu di BMI di Indonesia sebelum berangkat? Untuk BNP DKI-nya? Ngomong ke PT-nya itu. Ya tolong sesama warga negara, bukan untuk membodohi negaranya sendiri kan, tapi untuk membela juga membantu warga negaranya yang emang dia yang benar-benar niat kerja ke negeri orang. Ya bukannya memanfaatkan mereka dengan mikirin diri sendiri. Lah sedangkan belum tentu nasibnya yang di luar negeri itu juga baik. Belum tentu kayak yang lainnya. Ya mungkin yang majikannya baik walaupun gaji segitu ya dia mungkin bisa ikhlas. Sedangkan biasanya gaji underpay itu juga dipermainin sama majikannya karena dia merasa anak itu nggak tahu apa-apa. Jadi juga gaji udah underpay, majikannya juga seenaknya sendiri, pekerjaan juga malah bisa lebih 4 kali lipat bukan 2 kali lipat lagi dari kerja yang standar kerja yang biasanya gitu. Ya tolong ya sesama warga Indonesia saling bantuannya, jangan memanfaatkan kebodohan orang. Itu sebenarnya bukan bodoh tapi karena emang belum tahu dan dilarang tahu. Itu juga disembunyi-sembunyikan kan sebenarnya tentang hak-hak kita di sini tuh kan. Kita kan dibodohinya karena kamu tuh belum tahu apa-apa kayak gitu. Padahal di sini kita sama orang di PT, kita juga belajarnya juga sama kok. Jadi memang rata-rata untuk BNI yang baru itu mereka akan merasakan underpayment karena mereka anak baru, Iya. dan belum pantas mendapatkan harga yang gaji yang normal, gitu ya. Nanti baru kontrak berikutnya baru normal. Iya. Total sekarang kamu kerja berapa lama? 3 tahun lebih. Usianya? 23. 23 ya, berarti 20 tahun. Iya. Usia 20 tahun kamu Iya. berangkat. Oke, cukup, terima kasih. Ya makasih. Sebentar.